Tuhan, hanya Engkau yang sanggup menjelaskan setiap bagian dari firman ini dalam kehidupan kami. Sesungguhnya kemanusiaan kami tidak akan pernah bisa memahami yang ilahi, kecuali yang ilahi itu turun dan mengangkat kemanusiaan kami dan dimasukkan dalam keilahian-Mu. Maka kami akan mulai mampu memahami akan setiap kehendak dan perkataan Tuhan dalam hidup kami. Karena itu sore ini hamba minta, berikan kepada setiap kami roh hikmat, wahyu dan pengertian. Kami tahu hanya dengan ini kami akan sanggup memahami dan mengerti akan isi hati-Mu. Celikkan mata rohani kami, supaya kami boleh mengerti akan jalan-jalan Tuhan. Jangan biarkan satu orang pun pulang tanpa diubah dan diberkati oleh Tuhan. Karena kami tahu kami datang untuk bertemu dengan Engkau secara pribadi, dan makin mengenal Engkau dan memberikan penyembahan kami kepadamu. Sampaikan pesan-Mu dan berkati umat-Mu, untuk kemuliaan nama Yesus Tuhan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua yang percaya berkata, amin. Sebelum duduk, beritahu 3-4 orang, katakan, sore ini kita pasti diberkati dan diubah hidup kita. Amen. Alright, silakan duduk saudara. Mari kita buka Mazmur pasal yang ke-61. Mazmur 61, lihat ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Mazmur 61, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Silahkan Anda buka pada Alkitabmu, Mazmur 61, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Yang sudah ketemu tolong lambaikan tangan kanan saudara. Saya ingin lihat. Alright, Anda cukup cepat cari firman Tuhan. Mazmur 61, lihat ayat yang pertama. Untuk memimpin biduan dengan permainan kecapi dari Daud. Dengarkanlah kiranya seruanku ya Allah, perhatikanlah doaku. Ayat yang ketiga, mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Dari ujung bumi aku berseru kepadamu, karena hatiku lemah lesu. Tuntunlah aku ke gunung batu yang terlalu tinggi bagiku. Saya kemarin bicara dengan istri saya. Bulan depan Maret ini, tanpa terasa saya sudah 24 tahun saya ikut Tuhan. Sejak tahun 79, lahir baru karena anugerah Yesus. Bulan Maret tahun 79, ada KKR pelajar pada waktu itu, dan saya termasuk orang yang bertobat dan terima Tuhan Yesus. Memang saya perhatikan dari waktu ke waktu saudara, itu ada gelombang-gelombang Tuhan yang datang dan dia pungut beberapa orang kemudian dijadikan sebagai hamba-hamba Tuhan. Saya perhatikan teman-teman yang dulu seangkatan dengan kami di tahun-tahun itu, ada begitu banyak yang hari ini jadi hamba Tuhan dan dipakai Tuhan dan diberkati Tuhan. Jadi sudah hampir 24 tahun ini, dalam beberapa minggu lagi genap 24 tahun saya lahir baru dan ikut Tuhan Yesus. Saya mau jujur berkata kepada saudara, tidak ada satu hari pun dalam hidup saya ini yang saya merasa begini, capeklah ikut Tuhan. Rasanya dunia itu kok lebih baik ya. Percuma lah ini, nggak ada gunanya ini. Atau jujur saya berkata, tidak ada satu hari pun saya berkata begini, ya kendorlah aku, mau rileks sebentar lah. Rasanya kok begini terus ya, nggak ada apa-apanya. Jujur saya bilang, tidak pernah. Bahkan saya berkata pada saudara, tidak ada satu hari pun saya merasa begini, aku lagi down ya, gak kecewa dengan Tuhan, tidak seindah yang dikatakan. Ya mungkin cari yang lain dulu dah. Sehingga kalau saya dengar ada orang berkata, hidup itu kok up and down ya Pak, saya jujur berkata pada saudara, bingung saya terus terang. Kok bisa ya? Saya rasa ya, semangat hidup saya itu dibandingin 24 tahun yang lalu ketika lahir baru pertama kali,
gairah dan passion saya jauh lebih besar hari ini dibandingkan 24 tahun yang lalu. Dan sudah jauh lebih tertib dibandingin 24 tahun lalu. Dulu berapi-api membabi buta, saudara. Tapi itu api sampai hari ini tidak mengecil. Tuhan tambahi dengan wisdom, dengan hikmat. Ditambahi dengan discernment, membedakan roh. Ditambahi dengan pengalaman-pengalaman dengan Tuhan. Jadi saya pikir dipoles Tuhan dengan makin lama makin indah dalam pandangan Tuhan. Tapi jujurnya juga kalau kita melihat di kanan kiri itu ada begitu banyak orang yang hidupnya up and down dengan Tuhan. Di dalam perjanjian lama bahkan Daud juga berkata, aku ini lemah lesu. Dia berkata bahwa hatiku lemah lesu. Bisa dimaklumi, ingat ini perjanjian lama dan roh Allah belum tinggal dalam hidupnya secara menetap. Itu masih berupa pengurapan di atasnya, tapi belum seperti yang kita alami hari ini dengan kuasa penebusan Yesus. Beda, saudara. Yang menjadi pertanyaan adalah begini, mengapa orang bisa mengalami kelemah lesuan dalam hidupnya? Kenapa orang bisa berkata, aku kok, capek lah gue. Kenapa bisa begitu? Kalau Anda perhatikan, ya saya bacakan lagi ayat yang ketiga. Daud mengungkapkan apa yang membuat dia mengalami kelesuan seperti ini. Dikatakan dari ujung bumi aku berseru kepadamu. Nah, kalimat itu saja sudah bicara soal jarak antara dia dengan Tuhan. Karena kalau Anda berkata, perhatikan berkali-kali ya. Dia berkata apa? Ini yang aku inginkan, masuk ke rumah Allah, diam di hadapanmu. Gitu. Sampai ada begitu banyak orang menciptakan lagu dari Mazmurnya Daud. Bahwa yang paling aku inginkan, lebih dari semua, lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada apa? 1000 hari di tempat lain. Sampai dia berkata, pelataran Tuhan itu paling luar biasa. Tapi kalimat ini dimulai dengan dari ujung bumi, dari kejauhan aku berseru kepadamu. Dan saya perhatikan ini yang terjadi. Orang kalau mengalami kelesuan di dalamnya, tanpa disadari seringkali, sebetulnya hatinya sudah jauh dari Tuhan. Ada sesuatu lain yang mungkin menarik hatinya, tidak lagi mendekat ke dia, tapi mendekat ke yang lain. Nah ini bahaya, saudara. Orang bisa lesu oleh karena dia jauh dari Allahnya. Karena itulah seruan Daud, dia berkata dengan jujur, dari ujung bumi aku berseru kepadamu. Dia berkata sepertinya ada jarak Tuhan antara aku dengan engkau. Nah jarak antara kita dengan dia itulah yang merusak manusia batiniah kita. Langsung itu dalamnya tidak punya tenaga lagi. Itu seperti saudara ya, punya handphone, ya. Saudara jauh dari transmitternya. Semakin jauh kan melemah ini. Ngerti? Lama-lama kresek. Halo. Sampai kayak maki-maki itu. I love you. Halo. Ini I love you kok maki-maki. Karena makin jauh dari transmitternya. Anda bisa nangkep? Semakin hati kita menjauh dari Tuhan, daya kekuatan yang di dalam kita itu makin drop, makin turun. Yang repot kalau terjadi pada orang yang melayani dia. Karena fisiknya di dalam gereja ini. Fisiknya mungkin naik mimbar. Tapi hatinya, sumber kehidupannya, kita berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah apa? Terpancar kehidupan. Sumber pancaran kehidupannya sudah jauh dari dia. Itu yang kita mesti waspadai. Tapi hal kedua yang dia alami, ketika dia berseru, perhatikan saudara, ini seruannya. Tuntunlah aku, dia berkata, ke gunung batu
Yang apa saudara? Terlalu tinggi bagiku. Nah ini case yang kedua. Perhatiin baik-baik. Saya berikan gambaran begini. Ini kenyataan yang dialami oleh banyak anak Tuhan saudara. Kalau misalnya kita hari ini pergi keluar kota Semarang. Nggak usah jauh-jauh, kita ke Ungaran saja. Lalu saya berkata pada saudara-saudara, mari bawa kertas gambar, bawa pensil, bawa warna. Apakah itu spidol, apakah cat warna, apakah krayon, apapun. Pokoknya kita akan menggambar sesuatu. Saya bawa Anda mungkin ke Bukit Doa, ke Taman Getsemani. Bukan untuk berdoa kali ini, kurang rohani sedikit. Untuk gambar. Dan ini gambaran yang Anda mesti bisa gambar. Karena dulu anak SD, kalau gambar mesti gambarnya ini. Saya berkata gini, lihat gunung itu, Gunung Ungaran. Mari kita gambar Gunung Ungaran. Anda masih ingat dulu waktu SD gambarnya segitiga dua begini, ya toh? Tengahnya kasih setengah lingkaran matahari, rambutnya keriting begini, tandanya itu sinar matahari, kasih burung begini. Banyak langit-langitnya burung di mana-mana. Terus dikasih cat, sawah. Sawah banjir, sawah kelep, sawah apa, pokoknya itulah gambarnya, dinilaikan 6. Soalnya gurunya bosen kabeh kok gambari kayak gini. Tapi dari generasi ke generasi itu gambar sawah gitu tuh dari dulu saudara. Ya toh? Dari sejak saya kecil sampai anak saya gambarnya main gunung dua begini, kasih matahari, kasih mata, senyum matahari ini, sinarnya kayak rambut keribu di keriting begitu naik, kasih burung-burung begitu, coret-coret 6 nilai nih. Itu mungkin harus pecahkan Guinness Book of Record saudara. Gambar gunung dan sawah. Nah, saya ajak Anda ke Ungaran. Mari kita lihat Gunung Ungaran, persis mungkin langit cerah. Dari kejauhan itu nampaknya apa? Gunung itu begitu anggun, begitu gagah. Dari jauh warnanya apa gunung saudara? Biru, gitu. Bagus. Hijau itu kan makin dekat saudara. Kalau jauh itu biru, makanya gunung itu biru. Biru, bagus sekali. Lalu kita berkata, wah ini gunung luar biasa. Anda mulai gambar. Yang kurang banyak seninya ya, pokoknya segitiga, pokoknya tadi 6 tadi saudara, 5,5 lumayan. Yang sedikit berkreasi seni, ditekuk-tekuk sedikit begini, dicoba dibuat dengan berbagai cara, diarsir dengan bagus. Seniman yang hebat mungkin dengan kanvas, dia bisa buat persis, bagus sekali. Lalu Anda berkata begini, wah ini loh gunung luar biasa. Nah Anda kebaktian seperti ini, hamba-hamba Tuhan sharing dengan Anda firman, cerita hidupnya, seperti Anda gambar sesuatu, gitu. Wah, benar ya. Dari jarak yang cukup jauh, Anda mengamati, engkau berkata, indah sekali. Nah, setelah gambarmu jadi, dan karena saya guru yang murah hati, saya beri 9 semua, misalnya, gitu. Ben seneng, 9 semua. Terus kemudian saya berkata, sekarang ini kan bagus. Saya berkata, kamu tahu, di atas puncak gunung ini, itu ada istana. Itu emas 24 karat, itu bertonton menanti Anda. Berlian, sak kerikil-kerikil, gunung Merapi, saya berkata, itu menanti Anda. Sebelum bosok, mari kita ambil barangnya. Anda kan semangat toh? Wih, dapat emas. Boleh ambil banyak Pak, sekuatnya. Buah, berbagai bawa keranjang, bawa truk, bawa segala macam. Saya berkata, ini indah, indah. Saya berkata, di atasnya lebih luar biasa. Lalu saya berkata, ayo kita ambil, datangi rame-rame. Semangat Pak saudara. Lihat dari jauh indah, diomongi, atasnya itu begitu banyak barang berharga. Lalu rame-rame itu, ada yang pakai trailer, naik kuda, naik onta, naik truk, segala macam lah saudara. Bawa tangki, bawa mobil pemadam kebakaran kalau perlu. Yang agak curang bawa ambulans atau mobil jenazah, diputar sirenanya supaya orang nyingkir. Pokoknya orang berlomba sampai sana. Nah, untuk naik ke atas kan Anda harus mencapai dulu kaki gunung itu. Betul ya? Ketika kita dalam rombongan rame-rame, sampai di kaki gunung, Anda lihat ke atas. Apa yang terjadi, saudara? Loh, yang biru kok hilang? Kok coklat?
Tanamannya kok hijau? Mana yang biru? Nggak ada. Dan lihat itu betapa curamnya jalannya. Tinggi sekali. Dari bawah sampai puncaknya nggak terlihat. Ketutupan awan sebagian. Lalu sebagian berkata begini, Pak, saya bagian konsumsi aja ya. Yang lain silahkan naik. Saya tak tunggu di sini. Sebab orang berkata apa? Terlalu tinggi buat saya. Saya pernah ngalami di Gunung Sinai. Anda tahu Gunung Sinai? Tempatnya Musa terima 10 perintah Allah. Satu hari saya turun ke Israel dan Mesir, saudara. Sebelum berangkat ada teman hamba Tuhan ngomong gini, Pak, Bapak kan mau ke Mesir ya. Saya beri nasihat boleh? Boleh, saya bilang. Nanti kalau sampai di Mesir, Bapak ada waktu naik ke Gunung Sinai. Pak, kalau Bapak bukan seorang aventurir, cari pengalaman hebat-hebat, tidak usah naik, Pak. Tidak cucuk. Itu copot jantung kita, Pak. Ngerinya luar biasa. Berjam-jam dalam ketegangan yang luar biasa. Lihat cuman matahari terbenam, matahari terbit. Itu di Pantai Marina pun ketok, dia berkata. Jadi nggak usah naik sampai ke sana. Tapi kalau Bapak mau coba silahkan. Tapi saya sudah sekali, Pak. Kapok nyesel seumur hidup saya naik ke sana. Wis ben Musa wae katanya. Toh sudah 10 perintah Allah. Tidak ada perintah ke-11. Saya bilang, terima kasih itu nasihatnya. I think dia serius. Dan saya bukan aventurir, saudara. Singkat cerita kami sampai ke daerah itu, namanya apa ya? Katarina atau apa itu. Di kaki Gunung Sinai. Dan itu sekitar kami itu gurun semua. Gurun. Dan dari jauh itu Gunung Sinai cakep sekali. Gagah. Tidak biru, saudara. Coklat. Gede gitu. Dengan pantulan kena matahari beberapa sisinya kelihatan orange. Saya berkata, wah ini luar biasa ini. Ini Gunung Sinai. Saya bilang, Musa dulu pernah naik ke sana. Dan di atas itu ada biarannya loh, saudara. Kalau Anda mau coba kapan-kapan pergi ke sana. Nah, terus saya diberitahu oleh guide-turnya, yang mau naik ke Gunung Sinai tidak ada paksaan. Itu harus berangkat dari hotel jam 2 pagi. Cepat tidur sekarang, jam 1:30 akan dibangunkan, jam 2 berangkat, terus kita akan naik sampai ke sana, akan tiba di sana menjelang matahari terbit. Jadi dia berkata, nanti turun lagi, kira-kira mungkin butuh 4 jam, kalau nggak salah. 4 jam naik, lalu kemudian turun lagi. Jadi akan dimulai jam 2 pagi. Lalu saya ditanya, Bapak ikut? Saya bilang, saya rasa saya tidur saja. Saya berkata begitu. Kenapa, Pak? Pernah naik? Belum pernah. Saya tidur teman saya, biar Musa saja, tidak apa-apa. Toh tidak ada hukum ke-11. 10 perintah sudah final, jalani yang penting sekarang. Tidak ada nanti perintah ke-11, tidak ada. Saya berkata. Semua ketawa, beberapa orang berkata, ya sudahlah, aku ikut tidur. Beberapa orang berkata, saya naik. Saya bilang, ya pokoknya banyak berdoa loh ya kalau naik. Karena saya tahu apa yang terjadi, gambarannya saya sudah ngerti. Waktu naik, saudara, ternyata itu gelap. Jadi Anda tidak tahu, karena naik onta. Bukan jalan kaki, naik onta itu. Naik onta, di depan itu ada jokinya, ya, onta ya, size-nya. Lalu Anda akan ditarik, ontanya naik. Gelap. Kanan, kiri, depan, belakang, gelap gulita. Anda bawa senter boleh. Tapi sebenarnya nggak dianjurkan. Karena bisa ganggu ontanya. Jadi onta jalan aja nggak apa-apa. Dari kita naik. Lalu mereka 4 jam. Itu kalau Anda bisa bayangkan naik onta begini ya. Anda pernah naik onta begini? Itu Anda selesai kalau 8 jam. Itu pantatmu tebal tambah 2 cm menurut saya, saudara. Karena kapalan, saudara. Jadi mereka naik. Nah, siang paginya menjelang mereka turun, saya sudah breakfast, sudah segala macam. Dengan rombongan yang tidur itu, jemput mereka di kaki Gunung Sinai. Saudara tahu? Rombongan itu akhirnya tiba. Jalannya begini. Mukanya pucat, saudara. Semua. Dia bilang ini, nyesel Pak, saya pergi nyesel. Untung saya selamat ya Pak. Terima kasih Tuhan Yesus. Masih hidup, masih hidup. Anda tahu yang terjadi? Itu jalan yang dilewati mereka. Setelah terang, baru ketahuan. Cuma jalan setapak. Kanan kiri itu jurang curam.
naik onta 4 jam, ontanya ngebut. Anda mau tahu tempat banyak orang berdoa minta ampun kepada Yesus? Gunung Sinai, saudara. Nomor 2 jet coaster. Anda kalau ke Amerika itu jet coaster ditaruh di ruangan gede, gelap semua. Tanya Samuel nih, hobinya naik jet coaster. Itu kalau sudah Anda tidak tahu tuh, kanan kiri tidak jelas. Kalau Anda sudah orang cukup umur, rasa, Tuhan Yesus ampunilah dosaku, Tuhan, aku serahkan jiwaku dalam tangan-Mu. Gitu. Anak-anak sudah nggak tahu gitu, seneng lagi katanya begitu. Itu turun, saudara. Itu onta. Anda kan lihat sekarang. Lihat toh. Ini jurang. Mati ya sudah toh. Rest in struggle. Bukan rest in peace. Mati. Dan itu onta nggak bisa pelan kalau turun. Dia santai sambil nolah-nolah, dia jalan aja. Ingat, dia bertahun-tahun kerjaannya begitu. Ini orang Indonesia, lihat onta aja jarang. Naik baru sekali. Itu begitu Anda naik, seperti kejerup itu, saudara. 3-4 jam. Turun begini, saudara. Ya, saya hanya ngomong get the feeling, toh, alias rasa no. Ya. Nggak apa-apa lagi. Tapi itu kehidupan kita begitu kan, saudara. Dari jauh kan indah sekali. Anda dengar betapa mulianya itu. Musa ketemu dengan Tuhan di atas gunung Sinai. Ya tuh, jadi orang kan tertarik dengan itunya. Begitu saudara mendekat di kakinya, saya sudah ngerti. Waduh, ini ngeri nih. Saya bilang naiknya pakai apa? Onta. Nah, naik ontanya keseleo sidik, harus bubrak tuh. Anda mau itu tegang bener tuh. Mencoba menseimbangkan onta, mungkin ontanya iseng, memang sengaja dia begitu santai aja. Nah, hidup di tangan onta, saya nggak mau. Saya tidur aja. Beberapa Anda berkata, saya kepengen Pak, ya saya pergi Mesir, saya berkata. Naik onta, naik gunung Sinai. Wah, itu mengesankan Pak. Tidak, buat saya, menurut saya tidak. Masing-masing orang punya pandangan sendiri ya, saudara. So, saya berkata kadang-kadang hidup kita kan begitu. Anda mendengar begitu banyak hal yang luar biasa. Ketika engkau mulai berkata, baik saya mau masuki ini kehidupan seperti ini. Saya mau jalani ini. Ternyata, aduh terlalu tinggi buat saya. Contohnya. Ketika yang muda-muda dengerin. Belum punya pacar. Dengerin saudara Hengki khotbah. Kita jaga kekudusan, saudara. Kita berkata apa? Amin. Pokoknya total bagi Yesus, yes. Pokoknya yes. Belum apa-apa sudah yes. Lihat. Perzinahan itu menjijikan, ya. Hidup kudus, beres. Jodoh saya dari Tuhan, oke. Gitu. Jangan pacaran sembarangan. Tidak. Ngomong dua pacar. Itu. Ketika kita dengan dibawa ke Yesus, oke. Tapi kalau kena sus, Y-nya hilang. Ternyata beda. Tuh, gandengan kok enak ya. Kalau kita bilang, haleluya, terserahlah, gua ini aja. Di situ sebetulnya hatinya sudah jauh dari Tuhan. Nah, lalu kita melihat, loh ternyata yang diomongin hidup kudus ini berat. Lalu kita bilang, terlalu tinggi bagiku. Aku jangan naik ke gunung Sinai Tuhan. Gunung Berintik aja cukup buat saya. Belakangnya Domenico Savio itu. Nah itu dulu saya sobone situ kalau dia waktu SD SMP. Jadi orang nawar. Jangan Gunung Sion Tuhan. Gunung Sawo. Dekat. Tidak ada ongkosnya lagi. Saya bisa ngerti itu. Itu seringkali kenyataan. Lalu ketika kita berat, Anda berkata, aduh. Lama-lama lesu. Dari semangat yang berkobar, tapi kebanyakan di jiwa.
menghadapi realita yang dihadapi dalam setiap hari berbeda. Anda dengar Charles Newman berkata, King, siapa yang king? Semua angkat tangan. Awak di rojo ini. Ya dah? Anda diberitahu tugasmu apa? To provide a provision for the vision. Wah, apal. Sudah seminar kings and priests. Dari banyak priest, dari king semua. Berapi-api tuh. Gua nanti selesai dagang aku. Menjarah kekayaan bangsa-bangsa. Diurapi Tuhan. Begitu Anda bisnis betul. Lah kok begini? Dihapusi waktu. Bisnis baru sebulan kok sudah ditipu 15 kali. Anda lihat dari jauh begitu hebat. Ketika kau di bawahnya mau ditapai terlalu tinggi. Akhirnya ngomong apa? Teori tok lah wis ora Yesus-Yesusan pokoke mangan mendino iso lumayan. Hanya gitu kan saudara. Sebab terlalu tinggi buat kita. Dan itu kesalahan saudara sebetulnya. Sebab apa? Sebab kalau Daud berkata terlalu tinggi, dia tidak berkata tidak terdaki. Dia berkata terlalu tinggi, tapi tetap bisa didaki. Contoh lagi. Ada orang merasa dapat panggilan jadi hamba Tuhan. Full time. Wah, dia membayangkan dirinya akan khotbah. Di depan bangsa-bangsa, depan ribuan orang. Ya bagus sih. Ada pengutusan. Ini aku Tuhan, utus aku. Begitu diutus khotbah sekali. Dipukuli orang. Difitnah orang. Menghadapi realita, Anda tahu pressure-nya? Kayak hidup di akuarium di rumah kaca. Orang ingin neropong, orang pengen lihat seperti apa hidupmu. Salah sedikit, goyang sedikit, orang berkata, stres, gak kuat. Di tempat Tuhan, dalam kesabaran, dididik Tuhan begitu keras. Gak tahan. Lalu berkata, kalau gini ya, kerja cari duit aja lebih enak. Terlalu tinggi bagiku. Tapi yang menarik, Daud tidak berkata itu bukan gunung yang tidak terdaki. Tapi sekaligus saya berkata selalu Tuhan membawa kita ke tempat yang buat daging kita memang terlalu tinggi, saudara. Saya perhatikan dalam hidup, dalam pelayanan, saya jujur berkata, berkali-kali itu harus berhadapan gunung yang terlalu tinggi. Tapi Daud punya satu resep yang luar biasa. Apa teriakannya? Tuntunlah aku. Dia nggak minta yang lain. Dia minta, Tuhan, aku memang tidak sanggup ini. Kecuali engkau pegang tanganku, engkau yang tuntun aku. Nah, banyak orang nuntun Tuhan. Ya keliru. Kabotan, saudara. Engkau yang mesti mengulurkan tangan, dan Tuhan yang nuntun kita. Nah, saya mau tanya, kalau Tuhan nuntun kita, nyampe nggak kira-kira, saudara? Nyampe. Kalau engkau struggle, bergulat sendiri, tidak akan pernah bisa. Nah, kalau engkau sudah teriak, tuntun aku Tuhan, berarti Tuhan yang di depan. Kita digandeng, dibawa oleh kekuatannya. Dan di situ yang dibutuhkan adalah apa? Penyerahan kepada Dia. Sekarang mari kita lihat Matius pasal yang kelima. Injil Matius pasal yang kelima. Ayat yang ketiga. Matius pasal 5 ayat yang ketiga. Saya baca dari ayat pertama. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya. Nah, perhatikan pernyataan pertama, ini merupakan entry, gerbang, untuk dia masuk lebih jauh lagi.
Dia berkata, berbahagialah orang yang apa? Miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya apa saudara? Kerajaan surga. Apa artinya miskin di sini? Miskin itu begini saudara. Yang dimaksudkan miskin dalam bahasa teks aslinya itu, seorang ahli Alkitab berkata begini. Miskin artinya engkau sungguh-sungguh tidak punya apa-apa. Sama sekali zero, nol, tidak punya apa-apa. Dan karena engkau tidak punya apa-apa, maka engkau tidak bisa membeli apapun, termasuk membeli pengaruh. Saya ulang lagi. Miskin artinya engkau tidak punya apa-apa, zero, tidak punya apa-apa, sama sekali tidak punya apa-apa. Dan engkau karena tidak punya apa-apa, engkau tidak bisa membeli pengaruh atau meng-create pengaruh dalam hidupmu. Karena engkau tidak punya pengaruh, tidak bisa beli pengaruh, lalu saudara diinjak orang karena engkau dianggap orang yang tidak ada artinya. Ketika engkau diinjak orang, engkau gak bisa beli pengaruh juga untuk melepaskan engkau. Engkau gak bisa minta tolong kepada siapapun dan tidak punya apapun dan tenaga apapun yang sisa untuk engkau bisa bangkit mengatasi. Dan yang engkau hanya bisa punya cuma teriakanmu kepada Tuhan yang berkata, tolong aku Tuhan. Nah ini berat. Beratnya kenapa? Sebab pada kenyataannya secara fisik kita punya banyak mungkin. Kita punya sesuatu. Tapi secara hati kita harus berkata dan sadar, aku gak punya apa-apa. Ayo. Saudara menghadapi problem. Ditagih utang sama orang. Engkau kan teriak, tolong aku Tuhan. Tapi orang itu berteriak sambil mikir begini. Wah ini nek sembahyang sampai jam 3 sore puasa tak lewat ngeleh. Tidak ada berkat. Engkau tak lungo ke pendeta, lungo ketua MK ku. Nabrak tak utang. Nek kira iso rayon. Nek rayon ra iso Pak Yos. Pak Yos tak bisa, Pak Marso mesti duit-duit. Bapak iku anu berkati akeh. Pak Marso ra iso, Pak Petrus Agung ajalui. Tak doli mersi tak jalui tak gadekne. Nek ra entuk ya tak ngomongnya jan tidak punya kasih. Wong jemaatin duit tak dibayari. Gitu. Tapi nek sampai iki mentok pindah gereja aku. Golek sing gerejane sugih. Nah, engko tak pindah nek ra iso kayak mertuaku ya sugih ben tak omongane warisanku tak jaluki bojoku. Itu Anda tidak punya apa-apa, tapi sebetulnya Anda punya. Secara fisik Anda tidak punya. Di hadapan Tuhan Anda belum miskin di hadapan Allah. Karena ini masih begitu banyak. Rencananya A, B sampai Z masih banyak ini. A gagal B, B gagal C. Ngerti? Masih begitu banyak planning di hati. Kalau ini gagal ini gagal ini. Harapanmu belum ke Tuhan mutlak. Hanyalah saudara. Itu artinya miskin di hadapan Allah. Mungkin Pak uang saya memang tidak punya, saya miskin. Belum tentu. Mungkin masih ada sisa satu harta yang kau punya. Apa itu? Harga diri. Ngamuan. Tersinggungan. Berarti kamu masih punya kekayaan namanya apa? Harga diri. Dan berkata, wah engkau belum miskin di hadapanku. Kalau saudara mau kerajaan Allah turun, memang angel saudara. Tadi saya ngomong dengan Pak Yos nih. Ya, istilahnya Pak Yos ini kemapanan. Saya berkata gini, mapan itu cuma di luarnya. Kalau Anda mau miskin di depan Tuhan gini caranya. Tak beritahu, kenyataannya begini. Di luarmu mapan. Punya, semua punya. Duitnya punya. Tapi di dalammu serba tidak jelas. Serba gini, tergantung Tuhan. Sepertinya Anda punya semua, tapi kayak tidak punya apa-apa. Anda bilang, tergantung Tuhan. Loh, tapi kan kamu punya ini. Tapi tergantung Tuhan. Nah itu miskin di hadapan Allah. Coba lihat warta jemaat ini saudara. Ayo dibaca sama-sama. Anda simak di hati, tak baca no. Ini tulisan Oswald Chambers. Mestinya Anda baca ini setiap minggu. Saya beritahu saudara, ini tulisan-tulisan orang kenal Tuhan luar biasa.
Judulnya bagus, bergantung pada pimpinan Allah. Kalau Anda mau tahu penyerahan seperti ini, miskin di hadapan Tuhan seperti ini. Dia mengutip dari Ibrani 11 ayat 8 yang berkata, ia berangkat tanpa mengetahui tempat yang ditujunya. Ini bicara soal Abraham. Nah, terus ini ya. Pernahkah Anda berangkat dengan cara demikian? Jika pernah, maka tidak ada jawaban masuk akal yang dapat diberikan bila seseorang menanya Anda tentang hal yang sedang Anda lakukan. Salah satu pertanyaan tersulit untuk dijawab dalam kekristenan adalah, apakah yang Anda harapkan untuk Anda lakukan? Anda tidak tahu apa yang akan Anda lakukan. Yang Anda ketahui hanyalah bahwa Allah mengetahui tindakan yang dilakukannya. Ngerti ya? Jadi kalau ditanya, kamu mau berbuat apa nih? Ya aku nggak tahu. Cuman aku tahu Tuhan ngerti apa yang harus dia buat. Ayo, kayak orang edan tuh saudara. Tapi Anda punya semuanya sebetulnya. Tapi tidak bisa. Berkata, gampang. Apa yang di duit tuh? Tuku, gampang. Tidak bisa. Tergantung Tuhan semua. Seperti Anda tidak punya apa-apa. Fisiknya punya loh. Fisiknya dilengkapi banyak loh. Tapi dalamnya tetap kayak miskin di hadapan Tuhan. Bergantung ke Dia. Terusin lagi. Sebaiknya Anda terus memeriksa sikap Anda terhadap Allah untuk melihat apakah Anda bersedia berangkat dalam setiap segi kehidupan Anda sambil percaya kepada Allah sepenuhnya. Sikap inilah yang akan tetap membuat Anda terus merasa kagum karena Anda tidak mengetahui tindakan yang akan dilakukan Allah selanjutnya. Setiap Anda bangun pagi ada kesempatan baru untuk berangkat sambil membangun keyakinan Anda kepada Allah. Janganlah khawatir tentang hidupmu dan janganlah khawatir pula tentang tubuhmu. Dengan kata lain, janganlah khawatir mengenai hal-hal yang Anda risaukan sebelum Anda berangkat. Sudahkah Anda bertanya kepada Allah tentang tindakan yang akan dilakukannya? Dia tidak pernah memberitahukan kepada Anda. Allah memang tidak memberitahu Anda tentang hal yang akan dilakukannya. Dia menyatakan dirinya kepada Anda. Apakah Anda mempercayai Allah yang dapat mengerjakan mujizat? Maukah Anda berangkat dalam penyerahan total kepadanya sampai Anda sama sekali tidak merasa heran akan apapun yang dilakukannya? Percayalah bahwa Allah yang Anda kenal itu tidak pernah berubah bila Anda berada dekat kepadanya. Kemudian pikirkanlah betapa tidak perlu dan tidak sopannya sikap khawatir itu. Biarlah Anda selalu bersedia untuk berangkat dalam ketergantungan kepada Allah. Maka hidup Anda akan memiliki suatu pesona yang kudus dan tidak terungkapkan yang sangat memuaskan Yesus. Anda harus belajar berangkat melalui keyakinan, pengakuan iman, atau pengalaman Anda sampai Anda mencapai tingkat iman yang bebas hambatan antara Anda dan Allah. Luar biasa. Kalau saudara ngalami ini, itu artinya miskin di hadapan Tuhan. Saudara pelajar, besok ulangan. Yakin bisa? Bisa, kenapa? Sudah belajar. Enggak lagi begitu. Di Anda berkata, memang aku sudah belajar. Tapi keberhasilanku karena berkat Tuhan. Tapi itu yang susah. Karena masih ada mertua, Pak RT masih ada, Pak Pendeta masih hidup, gitu. Tabungan masih banyak, Benyamin belum disembelih dari dulu. Benyamin Anda bukan Pak Benyamin ini, jangan. Apapun masih disimpan. Rencana plan A, plan B-nya masih banyak. Yang Tuhan mau, Anda tergantung total. Di saku ada 5 juta mungkin. Anak, Pak beli ini, Pak beli. Berapa murah, gampang, tuku. Enggak lagi. Tapi dia berkata, Tuhan, inikah yang engkau mau? Sebab ini bukan milikku, tapi ini milikmu. Itu miskin di hadapan Allah. Itu engkau belajar dituntun Tuhan. Itu membuat saudara sampai ke atas. Ya. Kalau tidak akan pernah kita bisa mencapai apa yang Tuhan inginkan
dalam hidup kita. Nah, kalau saudara mulai belajar begitu, ini hebat saudara. Engkau akan mengalami proses pengujian hati. Tapi ujungnya apa? Kita hidup menyenangkan hati Tuhan. Lihat yang terakhir, Mazmur pasal yang sebelum itu. Dengar baik-baik. Saya lihat dulu Matius 11. Ini penting buat kita. Matius 11. Matius pasal 11. Seperti apa penyerahan itu? Penyerahan itu kita mengerjakan yang Dia perintahkan, sambil seringkali menyisihkan kepentingan manusia kita. Nah, sebelum kita lihat Matius 11, kalau Anda lihat di Matius 10, judul yang di depan adalah Yesus memanggil ke-12 rasul. Lalu di ayat yang kelima, judul depannya adalah Yesus mengutus ke-12 rasul. Jadi dari ayat 5 sampai akhir Matius 10, Tuhan sedang memberikan bekal pengutusan kepada para muridnya. Nah, lalu di pasal 11 perhatikan. Ayat yang pertama. Setelah Yesus selesai berpesan kepada ke-12 muridnya, pergilah ia dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di dalam, mana saudara? Kota mereka. Nah, perhatikan baik-baik. 12 orang ini kan masing-masing punya kota yang perlu juga mendengar kabar baik. Tapi ketaatan kepada Allah membuat mereka harus pergi ke kota lain di luar kota mereka. Waktu mereka mengerjakan yang Tuhan perintahkan, kota mereka didatangi oleh Yesus sendiri. Coba saya tanya, hebat mana? Dengar Rasul Yohanes khotbah atau dengar Yesus? Kalau saya milih Yesus. Hebat mana waktu itu? Dengar Petrus khotbah atau Yesus? Yesus tetepan. 12 ini disuruh pergi ke kota yang lain. Ketika mereka taat, kota mereka diurus Tuhan sendiri. Dan itu yang Tuhan ajarkan dalam hidup kita. Belajar untuk bisa miskin di hadapan Tuhan. Akhir tahun lalu saya pernah cerita dengan saudara. Tuhan berkata begini. Jangan fokuskan gereja dan hidupmu kepada cari uang dan pembangunan Holy Stadium. Sebab itu jumlahnya besar dan kamu toh tidak bisa bayar tanah dengan manusiamu, tidak bisa bayar, tidak mungkin bisa bangun. Ini sudah hampir final gambarnya. Mudah-mudahan ya minggu depan itu market sementara, nih market kerjanya Anda bisa mulai lihat. Tapi kami masih tunggu dalam 2 minggu ini untuk finalnya seperti apa. Jadi Tuhan ngomong gini, kamu toh tidak bisa bayar tanah yang 8,2 miliar, kamu kan tidak punya uang. Itu kekuatan gereja ini kan 2,5 tahun lagi atau 2 tahun lagi baru bisa lunas. Belum bangunnya. Nah, kalau tanahnya aja 2,5 tahun, dengan kekuatan terus seperti itu bangunnya bisa 20 tahun baru selesai. Di luar kemampuanmu. Jadi Tuhan berkata gini, ini gak usah diurus. Kalau fokusmu ngurus dalam pengertian sebagai yang utama loh ya. Kalau fokusmu cari uang dan bangun gedung fisiknya, nanti hatimu bisa melenceng. Kamu ribut ngurusi uang, domba-dombaku terlantar. Nah saya bilang, Tuhan maumu apa? Itu jemaat diberkati, diurus. Jadi kalau Anda perhatikan dalam 2 bulan ini kan kita buat mendoakan Anda, diurapi, pengurapan. Kemarin saya minggu lalu ketemu Pak Bernard, saudara, Insinyur Bernard. Suaminya Bu Linda Bernard, adik kandungnya Pak Niko. Dia ngomong ke saya waktu saya mendoakan untuk ibu-ibu di Surabaya, dia ikut datang dengan Bu Linda ya, sebagai pemimpinnya. Sebelum pengurapan dan dia minta saya mendoakan dia. Dia berkata gini, Pak, buat orang kayak saya ini, acara begini ini pengaruhnya besar, Pak. Artinya besar buat saya. Saya sudah minta ke hamba-hamba Tuhan lain, buat seperti ini di gereja. Tidak ada yang mau lakukan. Jadi saya datang ini tolong saya didoakan. Tempat saya nggak dapat yang lain. Jadi walaupun saya laki sendiri ya nggak apa-apa hari ini, tapi saya pokoknya mau diurapi. Buat saya dia berkata, yang begini ini besar pengaruhnya. Jadi Tuhan suruh kita lakukan itu. Dan dia berkata buat rekaman kalimat berkat untuk mereka. Dengerin.
Tidak usah sekeluarga satu orang satu pun kasih pokoknya. Jangan suruh bayar mereka. Blessing, kasih. Surabaya kita drop sekian ratus, Jakarta itu hampir 1.500 kita mau bawa. Dia berkata jangan dijual. Blessing, berkati. Itu barang kalau dijual bisa puluhan juta, saudara, nilai jualnya. Tuhan berkata, blessing, kasih mereka. Firman jangan dijual. Blessing. Saya suruh ngucapin buat rekaman. Pak Marso mau buat dalam bahasa Jawa, luar biasa ini. Kalau Anda senang dengan bahasa Jawa, nanti tunggu rekamannya Pak Marso. Tapi tanpa tembang-tembang kelenengan ya Pak ya. Itu apalagi campur sari. Saya nggak tahu. Pokoknya blessing gitu. Firman yang sama dalam bahasa Jawa. Blessing. Dia berkata, kasih makan orang-orang yang kekurangan, yang miskin. Sabtu kemarin sudah mulai 800 kakak kita berkati. Kamis lalu saya ketemu Pak Wali Kota. Saya Pak Yos, Pak Marso mewakili gereja. Kita hanya pokoknya kulonuwun aja dengan Wali Kota, memberitahu. Saya tidak ingin ini dipolitisir oleh orang lain. Saya hanya berkata ini tulus Pak. Dia senang sekali. Dan dia tanya, apa yang saya bisa bantu? Nggak ada. Kita hanya minta restunya aja dan dukungannya. Itu aja. Dia kaget ya. Sekarang banyak orang kan datang kan minta ini, minta itu. Kita nggak minta apa-apa. Kita ceritakan semua berapa subsidinya. Dia bilang, wah ini bagus sekali. Nolong. Dan memang dia bilang di Semarang ini yang paling banyak orang-orang yang di bawah garis kemiskinan itu yang di daerah Semarang Utara, tempat di mana kita ini ada. Minggu Sabtu depan akan 1.000 kakak dilayani. 1.000 kakak. Jadi kami sudah cerita apa yang kita buat selama ini. Dan Tuhan berkata, urus mereka. Blessing. Secara logika nih saudara, logika orang mikir, orang dagang biasa. Kalau Anda sedang mau usaha untuk membayar tanah ini, mestinya kan uang itu dihemat. Tidak dibelikan yang begini-begini. Toh Anda tetap kebaktian. Tidak saya kasih toh kebaktian. Anda kan cinta Tuhan. Tapi Tuhan maunya lain. Aku juga cinta mereka. Aku juga mau berkati. Nah kamu tak panggil jadi hamba, kan berkati mereka. Diurus, diberkati. Blessing. Ya tak? Itu orang-orang yang tidak punya. Kasih makan. Memiutangi aku. Berkati. Jadi spend kita tiap minggu sekian juta itu untuk ngasih makan. Kalau Anda lihat mengharukan. Orang-orang pada antri dan terlayani dengan baik. Ya toh? Dan kita jadi berkat bagi orang. Blessing. Radio itu sekarang sudah mulai baik. Tolong Anda ya saya minta gini. Kalau daerahmu belum dengar dengan baik Rema, telepon dong, beritahu info kami. Karena itu antena sedang di-adjust di Gombel. Itu butuh alat namanya STL untuk nembak dari sini ke sana. Dia berkata, itu beli dulu. Itu 50 juta lebih saudara alatnya. Beli itu. Supaya anak-anakku dengar dengan baik. Musiknya keluar dengan baik. Supaya mereka diberkati. Logikanya, jangan keluar spend untuk apa-apa, tapi kumpulin duit untuk bayar tanah. Dia bilang, itu bukan caraku. Dia bilang, kerjakan yang aku perintahkan. Saudara kan tahu tidak tak minta duit. Pernah terima telepon saya, Pak bisa nyumbang nak untuk holistim? Nggak pernah tahu saudara. Kita nggak punya amplop noh, cuma satu tok ini tah. Ya tah, tidak ada yang lain. Tidak ada cetakan Holy Stadium di sini, nggak ada. Saya nggak minta ada janji iman atau sumpah iman, malah medeni orang tuh. Nah, saya nggak lelang dasi saya, sepatu saya juga tidak lelang, mau cuma satu tok punya yang hitam saudara. Susah cari ukurannya, tidak saya lelang makanya. Saya beritahu saudara. Kita akan mengerjakan saja bagian yang Tuhan perintahkan. Saya ceritakan ini supaya Anda belajar. Karena saya juga lagi belajar. Gereja lagi belajar. Anda mesti belajar. Miskin di hadapan Allah. Engkau akan punya kerajaan surga. Kalau dia perintahkan ke arah yang berbeda dari kebutuhan kita hari ini. Jangan dipikir Tuhan tidak ngurus saya. Ngurus itu sebetulnya. Dia berkata, yang dalam jangkauanmu kamu jangkau. Yang di luar jangkauanmu aku yang jangkau. Loh enak tak saudara? Nyatanya. Sipek teologi saudara. Selesai. Bayangin. Kalau ini lancar ya, mungkin Maret selesai. Kalau Maret selesai, itu berarti belum setahun. Dari saat Tuhan ngomong sama saya, mulai melangkah itu di April pertengahan tahun lalu. Saya tidak pernah punya bayangan bahwa tahun berikutnya tiba-tiba 2,8 hektar itu
sudah Tuhan berikan di tangan kita dan lunas terbayar. Tadi saya lihat di tempat itu sudah mulai dikasih patok-patok. Jembatannya sudah mulai dibangun. 11 atau 12 meter. Besar. Persis depannya marina. Memang itu bagian dari agreement. Pokoknya rambut gawe no iki tak bayar garis siji. Tapi saya berkata, siapa yang buat itu? Tuhan. Buat saya kagum aja bilang, wah kok bisa gitu ya? Banyak orang bilang, ya di Mesir nyetak duit. Nah. Yang ada adalah orang-orang yang cinta Yesus di tengah-tengah kita. Saya menghargailah semua korban saudara. Saya appreciate dengan ketaatan saudara. Kerjakan sama-sama. Lihat luar biasa. Jadi nggak ada setahun. Kita mulai ngangsurkan bulan Juni atau Juli ya. Ya, bulan-bulan itu ya. Itu kita mulai bayar. Jadi ini baru setengah tahun lebih sedikit saudara. Kok bisa? Ya aku juga bingung saudara. Tapi itu menciptakan pesona ilahi yang luar biasa. Anda kagum gak dengan Tuhan? Luar biasa tuh. Tapi kita disuruhnya buatnya lain. Tidak ngurusi ngomong duit, minta ayo memberi nyumbang. Saudara kan kesel kalau saya minta tiap hari. Nyumbang orang. Masa kayak teroris begitu saudara? Lepasin aja. Biarkan Tuhan kerja di hati masing-masing. Dan nyatanya dia buat begitu tuh. Ya. Dan tidak ada orang tahu kan saya tidak pernah. Tulis nama lo ya, supaya orangnya konangan. Nah mana? Saya beritahu ya, sekalipun dulu kemarin Anda tulis, itu dihancurkan, nanti selesai hancur. Kita punya mesin, hancur. Tidak kami simpan ngerti jumlah uang berapa. Enggak, kita tidak punya data sama sekali. Saya memang tidak mau. Biarkan masing-masing dengan Tuhan dalam kebebasannya. Jangan main kayak Hitler, saudara. Ya, diktator. Relax saja. Tapi semua tak ungkapin kepada saudara. Supaya Anda belajar. Ini loh cara Tuhan yang luar biasa. Ikuti yang dia suruh. Pak, bertentangan Pak dengan kebutuhanku. Aku harus ke kiri. Dia suruh ke kanan. Ikutan. Biasanya gini. Yang bisa Anda jangkau, Anda harus jangkau. Yang tak terjangkau, Tuhan yang jangkau buat kita, saudara. Amen. Terakhir, Mazmur 17. Tuhan luar biasa. Saya telepon Pak Yusak, sampai ikut heran ya. Wah luar biasa memang. Yesus itu luar biasa. Saya kalau telepon Pak Yusak pembukanya, Pak Yusak, Yesus luar biasa. Sudah sejak lama, katanya begitu saudara. Memang dari dulu saudara ya. Saya selalu punya intro, Yesus luar biasa. Mazmur 17 ayat 3 dan ayat 15. Anda baca seluruh pasal di rumah. It's beautiful psalm. Mazmur yang indah sekali. Mazmur 17 ayat yang ketiga. Bila engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam. Bahasa Inggrisnya, surprise me in the middle of the night. Mengejutkan aku pada waktu tengah malam. Dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan. Mulutku tidak terlanjur. Orang kalau mulutnya bablas, itu hati-hati itu saudara ya. Itu bisa keluar dalam kesombongan kita. Ayat 15 Anda perhatikan baik-baik. Ayat 3 nanti belakangan kita akan lihat lagi waktu mendatang. Nah, sekarang lihat ayat yang terakhir, ayat 15. Ini indah sekali. Tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajahmu. Dan pada waktu bangun aku akan menjadi puas dengan rupamu. The Living Bible menerjemahkan dengan kalimat yang indah. Izinkan saya bacakan buat Anda. Dia berkata, but as for me, tapi bagiku, my contentment is not in wealth. Kepuasanku tidak pada kekayaan. Saya ulang lagi, dia berkata, but as for me, my contentment is not in wealth. Bagiku kepuasanku tidak pada kekayaan. But in seeing you, tapi kepuasanku di dalam memandang engkau, and knowing dan mengerti atau mengetahui, all is well between us.
Bahwa antara aku dengan Engkau Tuhan, all is well. Semuanya baik. Tidak ada gangguan apapun dalam hubunganku dengan Engkau. Dia berkata, itu contentmentku, itu kepuasanku. Dia berkata, as for me, bagiku, my contentment is not in wealth. Kepuasanku itu bukan pada kekayaan. But in seeing you, tapi dalam memandang Engkau, and knowing all is well between us. Dan mengerti bahwa semuanya itu baik di antara kita. And when I awake in heaven, dan pada waktu aku terjaga, terbangun di surga, I will be fully satisfied. Aku akan sungguh-sungguh dipuaskan. For I will see you face to face. Karena aku akan memandang Engkau muka dengan muka. Miskin di hadapan Allah, Engkau dituntun Dia naik ke atas. Engkau diajar hidup dalam ketaatan. Dan di sini engkau akan bisa berkata seperti Daud. Kepuasanku bukan pada kekayaanku, tapi dalam memandang Engkau dan mengerti that all is well between us. Antara Engkau dan aku, semuanya baik. Tidak ada gangguan apapun. Hatiku didapati benar di hadapan Tuhan. All is well between us. Tutup Alkitab saudara dan arahkan hatimu kepada Tuhan yang maha baik itu. Naikkan pujiannya, ku mau cinta Yesus selamanya. Dia merupakan kerinduan hati kita, dan siapkan akan hati kita terima tubuh dan darah Yesus pada malam hari ini. Mari berdiri sama-sama saudara.